Selamat siang Pak Dedi. Siang Pak Rofik. Nggih, pripun bagaimana kabarnya Pak Dedi hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat nggih, keluarga sehat nggih Pak nggih? Nggih, masih semangat ya Pak nggih dalam mengajar nggih? Semangat terus Pak. Semangat terus nggih, siap alhamdulillah. Nggih Pak Dedi, ini di siang ini nanti kita ngobrol-ngobrol nggih. Jadi mungkin ada yang bisa saya bantu terkait permasalahan dari Pak Dedi yang mungkin bisa Pak Dedi ceritakan terlebih dahulu. Monggo Pak Dedi. Oke Pak. Ini terkait saya ingin membantu yang notabene dia itu siswa berprestasi, siswa aktif, semangat, sering mewakili SD juga di perlombaan. Nggih, Tiba-tiba dalam satu waktu dia eh, diem, tidak nggih, tanggap, tidak semangat, biasa diminta mimpin teman-temannya nggih, pemanasan untuk olahraga seperti itu dia. Iya nggih, Pak, itu langsung, nah itu diem aja, nggak mau Pak, saya tidak mau Pak, saya lagi malas itu. Nah, ini anak kenapa gitu kan, seperti itu. nggih, Nah, eh, titik punya titik, saya akhirnya berusaha mendekati, berusaha apa ya, ya ingin tahu apa sih masalahnya. nggih, Nah, ternyata anak ini di akhir ya pembelajaran jeda istirahat sampai jeda istirahat itu kita ngobrol, dia mengungkapkan bahwa ada masalah di rumah. Ternyata ada masalah di rumah. Ini nggih, anak broken, bapak ibunya berpisah, tapi ini ibunya sudah menikah lagi seperti itu. oh nggih, Yang memicu anak ini tidak semangat lagi, malas-malasan seperti itu, ternyata momen kemarin itu ayahnya pulang, ayah kandungnya nggih, itu pulang, tidak menengoknya, dia tahu ayahnya pulang, tapi kok nggih, tidak mampir ke rumah, tidak nengokinya, seperti itu. Nah, itu membuat dia kecewa sekali, eh, apa ya, ya ingin sekali membantu, tapi gimana, seperti itu. nggih, Ya, seperti itulah Pak. Dia ingin membantu anak, gimana. nggih Pak Dedi. Mungkin gini Pak Dedi, dari paparan Pak Dedi tadi, permasalahan yang dihadapi, mungkin sudah Pak Dedi atau mungkin Iya, ada yang iya, namun nggih. Jadi iya, mungkin coba kita gini Pak Dedi, mungkin Pak Dedi sudah mencoba melakukan apa stop itu apa belum untuk menemukan solusinya. Jadi untuk mencoba berhenti dulu, kemudian ambil napas, kira-kira apa yang bisa saya lakukan, terus observasi bagaimana langkah-langkahnya, kemudian melakukan tindakan. Mungkin langkah awalnya Pak Didi seperti itu. Jadi menenangkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kita lakukan teknik stop yang seperti kemarin. Ketika sudah kita lakukan, pasti nanti Pak Didi akan mendapatkan sebuah solusi lah, solusi awal. Mungkin sudah, nggih, iya sudah Pak. dilakukan Pak Didi itu pastinya, saya rasa. Hmm. Nah, nggih, jadi tadi Pak Didi menyampaikan bahwa sudah melakukan beberapa usaha, tetapi masih perubahannya belum signifikan, nggih Pak. Nggih. Jadi Hmm. nggih, itu memang tugas kita Pak Didi. Salah satunya sebagai guru harus mengetahui nggih karakteristik
murid kita ketika di rumah meskipun sudah di luar jam sekolah, jadi kita harus tetap mengetahui apa yang sedang terjadi di rumah. Nah, kemudian kira-kira ini Pak Dedi sudah selain yang sudah disampaikan tadi, ada tindak lanjut apa atau langkah awal apa yang Pak Dedi lakukan ketika ingin menyelesaikan permasalahan anak tersebut tadi, Pak Dedi? Ini Pak, saya sudah berarti setelah mengetahui hal itu, saya sudah mencoba juga berkomunikasi dengan guru kelasnya. Nggih. Kalau SD itu kan ada guru kelas, wali kelas seperti itu. Nggih. Saya ngobrol, tolong anak ini diperhatikan, ternyata ada kendala seperti ini. Saya ceritakan. Guru ini juga menyampaikan iya sih, memang sedang agak beda anak ini kan termasuknya juga punya pengaruh besar di kelasnya dia. Iya, anak ini punya pengaruh besar seperti itu. Jadi kan apa yang dia lakukan, jika dia nggak semangat lebih banyak akan dia berpengaruh juga ke teman-temannya seperti itu. Teman-teman, jadi itu tadi sudah Pak Dedi sudah mencoba melakukan hal tersebut, nggih. Jadi sebelumnya pasti Pak Dedi sudah ada planning ke situ kan, Pak, nggih? Ada rencana, kemudian untuk mengarahkan tujuannya tadi agar Pak Dedi mengetahui apa sih permasalahan anak ini. Kemudian Pak Dedi juga sudah melakukan observasi terhadap teman-temannya nggih Pak Dedi tadi nggih. Nah, kira-kira dari observasi tersebut yang sudah Pak Dedi laksanakan, kira-kira ada peluang nggak Pak untuk bisa menyelesaikan atau hambatannya mungkin? Kira-kira apa Pak Dedi? Saya pikir mungkin bisa dengan ada beberapa teman dekatnya, Saya kira itu memang mereka kesana kemari bareng terus. Saya yakin ya ini sekedar saya juga ingin menanyakan ada rencana untuk bertanya ke teman-temannya itu bagaimana apa sebenarnya sih masalahnya, maksudnya untuk observasi seperti itu. Apa sih sebenarnya masalahnya, apakah ada masalah lain atau yang mana, kan sebenarnya belum tentu juga anak ini bercerita ke temannya, tapi kan perlu dicoba juga seperti itu. Karena sedikit banyak ini urusan privat sekali lah sebenarnya. Pak. Ya, betul sekali. Jadi memang tadi untuk peluangnya ada melalui teman-teman gitu Pak, melalui teman-teman dekatnya. Jadi ada peluangnya, cuma hambatannya tadi mungkin karena masalah pribadi gitu Pak, ya, terlalu privasi karena kan menyangkut hati kan, apalagi ke anak SD itu. Dan Pak Dedi juga sudah melakukan perencanaan juga sudah baik dengan strategi tadi. Oh, ternyata ada peluang melalui teman-temannya juga sudah baik. Kalau dari skala ini Pak, 1 sampai 10 kira-kira kondisi sekarang ini Pak Dedi ada di angka berapa kira-kira Pak Dedi? Itu angka peluang maksudnya loh. Ya, angka kira-kira untuk mencapai tujuannya tadi loh Pak, keberhasilannya tadi kira-kira berapa? Untuk keberhasilan sedikit banyak saya agak yakin ya kira-kira 8 sudah bisa lah, karena anak ini mau terbuka pertama. Dia sudah paling tidak pertama mau terbuka dulu kan. Ya anak ini memang agak lebih dekat termasuk dekat dengan saya seperti guru olahraga, karena dia juga hobi olahraga seperti itu. Jadi ya kalau lihat peluangnya dia memang
saya kira banyaklah peluangnya untuk kita bisa masuk ke sana seperti itu. Oke. Nah itu tapi Kemudian yang ini perlu Pak, dicoba lagi ke ya, teman-temannya itu. oke, oke Pak. Ya memang itu memang salah satu strategi yang ampuh nggih Pak nggih, apalagi anak-anak itu memang terkadang itu lebih dekat dengan teman-temannya, cerita apa saja Eh, ke mereka. Tetapi di satu sisi tadi kan takutnya kan ini terkait hati nggih Pak. Jadi ada mungkin masuknya hambatan. Kira-kira kalau dari Pak Dedi, langkah apa yang akan dilakukan untuk meminimalkan hambatan tersebut? Kira-kira apa Pak? eh, kalau secara hambatan ya hambatannya jelas eh, keterbukaan anak ini secara gamblang seperti itu. Maksudnya saya yakin masih ada yang ditutup seperti Nggih, itu. nggih Pak. Eh, apakah ada masalah lain atau tidak seperti itu. Cuman ya eh, untuk kita masuk menyelesaikan hambatan itu ya tadi itu kita bisa eh, berkoordinasi melalui teman-temannya, Nggih, melalui guru kelasnya bisa seperti itu. Ya gimana caranya kita bisa masuk ke sana untuk menyelesaikan hambatan tadi, untuk kita tahu lebih banyak paling tidak informasi awal, informasi yang sebenarnya yang barangkali masih ditutup. nggih, nggih. Berarti selain dari teman-temannya, ini pihak yang terlibat bisa jadi melalui wali kelas juga nggih Pak atau guru kelas nggih? Nggih. Nah, jadi tadi kemudian untuk mengatasi hambatannya atau gangguannya dengan pendekatan ini ya Pak ya, dari hati ke hati nggih, persuasif nggih, Iya. satu-satu mungkin Hmm. agar apa ya, lebih fokus lah, lebih mengenal lagi masalahnya dalam penyelesaiannya. Oke, jadi Pak Didi juga sudah melakukan apa namanya pendekatan yang sangat baik, rencana pendekatan lah ya, rencana pendekatan dan kemudian meminimalkan hambatan, kemudian peluangnya apa saja. Pak Didi juga sudah apa tadi, istilahnya membuat planning yang sebegitu baik sekali. Jadi saya yakin dengan adanya pendekatan tadi anak tersebut pasti akan mau bercerita dan akhirnya Pak Didi juga akan mampu apa ya, menguraikan masalahnya dan ada titik temunya. Nah, jadi untuk apa ya Pak Didi? Ini Pak, berarti secara apa ya, refleksinya gitu Pak mungkin dari apa yang sudah Pak Dedi sampaikan tadi dalam coaching ini terkait dengan tujuannya tadi, kemudian sudah ada peluangnya, hambatan, terus tadi Pak Dedi juga sudah memperoleh data-datanya, kemudian bagaimana perasaan anak tadi, Pak Dedi juga sudah apa namanya, menguraikan bagaimana perasaannya. Pak Dedi sudah melakukan pendekatan. Nah, kira-kira dari keseluruhan hal tadi Pak Dedi itu ketika sudah berhasil nanti apakah ada tindak lanjutnya ke berikutnya Pak Dedi? Tindak lanjutnya jenengan nanti setelah terselesaikan atau mungkin di tahap awal itu sudah anak terbuka, kira-kira tindak lanjutnya apa Pak Dedi? Eh, ini kan kita tujuan awalnya membangkitkan semangat anak ini lagi. Oke, Eh, untuk saya jika ini semoga berhasil dan saya yakin berhasil, tindak oke, lanjutnya eh, lebih ke apa ya, mendekat melalui pendekatan lagi untuk artinya anak ini biar bisa mendapat pelajaran dari semacam ini. Barangkali kedepannya ada hal yang sama yang terjadi lagi atau hal yang sejenis seperti itu, anak sudah siap menghadapi hal itu dan tidak membuatnya terpuruk seperti itu lagi. Seperti itu kalau tidak kan ada pembicaraan tahap lanjut setelah anak ini sudah uh, sembuh, paling tidak sembuh dari rasa rasa sedihnya seperti itu. Paling tidak oke. ini
untuk paling tidak anak ini sadar, ini loh, ini saya pernah seperti ini, cara menyelesaikan seperti ini, bisa dia sudah siap lah untuk menghadapi selanjutnya seperti apa. Nggih. Oh, jadi untuk, kesiapan ke depannya nggih, Pak, kepada diri anak Nah, anak tersebut agar bisa menyelesaikan sendiri nggih, Pak, nggih? Itu. hmm, Iya. Nggih, terima kasih Pak Dedi, ini sudah cukup jelas, jadi memang sangat luar biasa sekali ini Pak Dedi ya, coaching-nya ini sangat mengena ya, ini kalau bagi saya ini. Terima kasih Pak Dedi atas, ya. keterangannya, nanti kita sambung-sambung lagi. Gitu ya Pak Dedi? Oke, terima kasih. Ini berarti ganti Secara saya nggih Pak? oke, siap. Sebentar Pak, ada adzan ini Pak, mau adzan. Tak Oh, mute dulu nggih oh Pak. ya, Oh ya. baru kira ya Pak? Tripon dilanjut ndak apa-apa? Baru kira Kenapa? Pak? Oh, Baru baru. kira Oh pripun? ya, kita Tergantung lanjut. dan mboten? Lanjut aja? Lanjut aja nggak apa-apa. Oh ngoten nggih. Waktunya juga Tadi terbatas loh ini. nggih, 15 menit ya Pak, betul nggih? Hah? 15 menit Tadi kita setiap mulai satu. dari jam berapa, Pak? Tadi Pak Dedi itu saya tulis jam 14.35. Jadi kalau 15 menit ya ini sudah pas 14.50 Pak. Hmm, iya, iya. Ngoten ya Pak nggih? Ini berarti Oke, ganti oke. saya nggih Pak Dedi ya. Nggih, monggo Pak Dedi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Fik? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Gimana anak-anak, istri sehat semua ya di rumah ya? Alhamdulillah keluarga sehat Pak. Gini ya, kita hari ini kita bisa mengagendakan kegiatan perlu yang kita bisa bisa mengurai masalah Nggih, nggih Pak. Sudah Pak. Agak oh, putus-putus iya. Pak yang terakhir Pak. Oh, udah putus-putus. Yang terakhir Pak nggih, agak putus-putus. Nah, oke, silahkan disampaikan saja apa yang monggo. Nggih, nggih Pak Dedi terima kasih. Jadi begini Pak Dedi, kalau saya di sekolah itu kan memang ada beberapa guru yang masih baru atau muda. Saya juga alhamdulillah termasuk itu. Tetapi di satu sisi itu ada Bapak Ibu guru yang sudah senior. Nah, Hmm, pada kegiatan CGP ini secara tidak langsung apa yang saya peroleh kan saya bagikan kepada teman-teman agar kita melakukan praktik baik Pak Dedi. Tetapi kalau guru senior itu pastinya tidak mudah sekali untuk menerima asumsi kita atau pendapat kita. Padahal secara tidak langsung kita juga mengikuti dari program kementerian atau dari pemerintah. Sebagai contoh nyatanya itu guru-guru senior itu bilang, oh pendidikan zaman dahulu itu memang paling jos daripada pendidikan zaman sekarang. Gitu. Kalau dulu itu dididik betul-betul semi militer, jadi anak itu seperti tentara lah, mengarah ke tentara gitu. Jadi tertib bajunya, ya masuk, ya rapi, ya intinya itu ya semi militer begitu perkataannya. Nah, tetapi itu kan bertolak belakang ya Pak Dedi dengan pemahaman kita kan sebagai di guru penggerak ini kan anak itu tidak seperti kertas kosong yang mana kita sebagai guru bebas mencoret-coret atau menuliskan apa saja. Tetapi anak itu sudah punya lakunya sendiri. Kita tinggal menebali lakunya. Jadi
Kalau guru-guru senior itu, "Loh, diajar, di kelas kok sambil lari-lari." Kalau mungkin olahraga kan lari-lari nggih, Pak. Tapi kalau pelajaran itu di kelas, "Loh, diajari kok lari-lari," gitu. Malah ada yang diajari kok malah gambar. Nah, itu kalau Nah, mindset guru senior kan, "Wah, iki yo kamu ndak pinter-pinter nanti nang, Nduk, ndak pinter Mas, Mbak," gitu. Nah, itu itu permasalahan saya, Pak. Jadi pripun ya kalau kalau saya itu juga serba bingung Pak Deddy mau mau apa namanya membagikan praktik baik saya kan nanti saya dikira menggurui di satu sisi juga mereka sudah senior nonton pripun itu Pak. oke, berarti kalau eh, sudah ya Pak Opik ya. Nggih sampun Pak Deddy sampun. Nah, oke. Eh, seperti ini. Saya kira yang saya tangkap dari apa yang diceritakan itu tentang mungkin tentang pola pikir ya. Kata kuncinya pola pikir Nggih. guru senior dan guru angkatan kita lah Iya, seperti itu. iya betul sekali Tentang Pak. Nggih. tentang pola pikir. Nah, kalau katakanlah kalau eh, memang memang ya kita ya dan senior kita ya saya kira pemikirannya agak seperti Nggih. dan menyesuaikan diri adaptasi seperti itu. Iya Pak betul sekali Kalau itu. sebenarnya pola pikir itu kan ya kalau menurut Pak Taufik ya seperti ini. Eh, apakah pola pikir itu bisa diubah? Bisa diubah. Menurut Pak Taufik gimana? Bisa nggak? Kalau menurut saya itu sebenarnya bisa Pak, cuma kan ini apa ya istilahnya, waktunya Pak, timingnya kan kita juga butuh proses, membutuhkan apa ya, rekan kerja juga yang bisa diajak ini Pak, kolaborasi. Nah jadi kalau saya sendiri, itu kan ya berat, terus ditambah lagi waktunya sangat lama untuk apa ya, diseminasi positif tadi loh Pak. Nah jadi Hmm, juga membutuhkan rekan juga itu Pak. Jadi itu juga menjadi bagaimana ya gitu loh Pak. Gitu. eh, sementara ini kita juga itu dulu atau gimana? Iya ini Itu dulu. enggak apa-apa di anu dulu atau saya mute dulu Pak Dedi kan enggak apa-apa. Saya mute saja ya. Oh iya, nggak apa-apa. Itu dulu. Nggih, Pak Dedi monggo lanjut. Jadi gini, apa, eh, tadi Pak Oki sudah menyimpulkan pola pikir itu bisa diganti, ya, bisa diubah, maksudnya bukan diganti tapi diubah, diperbarui. Namun ya memang itu sebenarnya lebih lebih apa ya kita perlu effort effort yang lebih perlu apa ya ya banyak ya mungkin dari kegiatan diseminasi kemarin kan kita sudah mencoba dan kita apa tanggapan virusnya seperti apa tanggapan guru-guru yang udah seperti apa dan kita juga bisa lihat seperti apa yang udah uh, Taufik saat saat melakukan diseminasi itu uh, guru senior ini sempat sempat berkata apa terus apakah itu mengganggu Pak Taufik atau mengganggu yang diinginkan Pak Taufik atau tidak seperti itu. Kemudian apa yang pernah atau tindakan apa yang sudah Pak Taufik lakukan untuk paling tidak mengubah pola pikir bagi guru senior tadi.
kira-kira apa saja yang sudah Pak Ojuk lakukan? Nggih, Pak Dedi, ini ya, kalau ketika diseminasi positif kemarin, itu nggih, alhamdulillah pada hadir semua, Pak. Jadi termasuk yang angkatan saya muda, yang senior juga hadir semua. Tetapi di situ mereka nggih mengikuti, Pak, mengikuti, nggih tidak terlihat adanya, hal yang menjanggal kalau saya, tidak ada yang janggal, Nah, tidak tidak apa ya, tidak secara wah, saya kurang setuju atau bagaimana itu tidak, Pak. Ya mengikuti dengan baik. Saya yang saya rasakan itu ketika ini, Pak, beberapa kali di kelas itu apalagi kan kalau anak SD apalagi yang kelas rendah kan mesti ketika gurunya keluar sebentar, pasti kan mereka akan adanya kesempatan itu lari-lari itu loh, Pak. Lari dan lain iya, sebagainya. Padahal kodrat anak kan memang untuk bermain, Pak. Porsi belajarnya iya, sedikit. Terus keluarlah statement tadi, wah bocah anak sekarang itu beda dengan anak dulu. Jadi terus saya dengar, saya ya, loh kok gini gitu. Jadi tidak ketika diseminasi Pak, tapi setelah diseminasi itu selang beberapa hari karena ada kejadian tadi, ya ada kegiatan sebentar terus ditinggal dengan guru kelasnya yang anak kelas rendah. Nah kan mereka memanfaatkan kesempatan tadi Pak lari-lari gitu. Nah, teruslah guru yang senior itu mengatakan bahwa, wah, cah saiki anak sekarang beda dengan anak zaman dulu. Nah, itu Pak. Saya akhirnya kok, oh loh, kok seperti ini. Terus saya diam, saya dengarkan, oh ternyata tadi seperti di awal tadi Pak cerita saya. Kok gitu ya mindsetnya. Padahal kan kemarin sudah diseminasi positif gitu dalam hati cuma. Jadi ketika diseminasi tidak ada problem Pak saya. Nah, kemudian untuk tindakan yang sudah saya lakukan itu memang betul Pak Dedi. Eh, kita memang agak repot, apalagi kan ini juga bersinggungan kan dengan beberapa bapak ibu guru. Terutama kita juga mau merangkul ya, kalau istilahnya merangkul yang muda-muda untuk mencoba menggerakkan yang senior-senior yang mungkin tanda kutipnya pola pikirnya tadi agak berbeda. Tapi memang untuk menggerakkan yang muda-muda ini Pak Dedi juga membutuhkan tenaga dan ekstra juga karena di satu sisi eh, yang melakukan yang ikut ini Pak, yang ikut CGP ini kan di sekolah saya ini yang angkatan 8 ini hanya saya. Ya ada satu guru di angkatan 4 itu ada satu Pak, sudah guru penggerak tapi sebentar lagi naik jadi kepala. Nah, jadi kan agak susah juga kalau nggih, kalau kalau ini beberapa hari ini nggih, saya dibantu dengan guru penggerak yang angkatan 4 itu. Cuma nanti kalau sudah sekarang kepalanya turun, saya juga agak repot. Tapi ya tetap saya usahakan, Pak. Nggih, memang betul. Jadi kita mendekati yang muda-muda dulu sambil memberikan contoh. Itu memang langkah saya, Pak. Jadi langkah saya membuat video itu, Pak, Pak Dedi. Beberapa video pembelajaran itu saya unggah di YouTube saya share, saya bagikan di grup. Nah, ya tujuannya apa? Biar biar Bapak Ibu yang senior lah utamanya itu melihat tuh, oh ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini loh. Nah, jadi ada yang anak bergerak-gerak, mungkin mereka dengan menggambar, ada yang menempel, ada yang menyanyi begitu, Pak. Tujuannya saya itu, cuma saya juga tidak tahu apakah dilihat atau belum, itu juga belum tahu. Itu sudah saya lakukan, Pak, untuk langkahnya. berarti sudah dengan sudah yang melakukan aksi awal seperti itu ya, sudah Oke, Pak. melakukan Oke. aksi awal untuk katakan menunjukkan bahwa dengan sudah mau bergerak lebih dulu, sudah Oke. mau mengajak rekan-rekan seperti itu, Oke. mencontohkan apa yang jenengan katakan seperti itu sudah dari seperti ini sudah. Sekarang uh, setelah ini nanti katakanlah uh, guru senior ini sudah tahu lebih dalam, guru rekan-rekan guru sudah bisa mengikuti, terutama yang muda-muda dulu paling tidak targetnya dengan kan, iya Oke. paling tidak rekan-rekan yang muda-muda dulu saya yakin bisa jadi sasaran. Uh, nah
apa namanya, rencana tindak lanjut apa yang akan dengan lakukan, yang akan Anda lakukan jika hal ini sudah paling tidak sudah mulai berjalan diterapkan oleh pemerintah pesawat yang rencana tindak lanjut dengan sebagai bisa bisa Nggih, Pak dikatakan Dedi. seperti itu ya, itu Nggih, apa nggih. juga? Kalau saya begini Pak Dedi, ketika nanti guru-guru yang muda-muda ini sudah tergerak untuk melakukan kegiatan atau budaya positif yang kita kolaborasikan, saya tidak menggurui karena kita kolaborasikan, Hmm, terus sudah ditularkan dengan Bapak Ibu guru yang senior, alhamdulillah misalkan sudah betul terlaksana, rencana tindak lanjut saya ke depannya adalah dengan mengimplementasikan budaya positif itu ke dalam forum KKG, Pak. Karena kan kalau di SD kan lingkupnya setelah sekolah itu kan gugus gitu, Pak. Jadi oh, di lingkup gugus di KKG mungkin mungkin nanti saya akan minta izin untuk menjadi pemateri, Pak, atau narasumber. Ya sekali-sekali tidak apa-apa nanti juga untuk berbagi, untuk menularkan hal-hal positif karena di satu gugus saya juga ya Pak Dedi ini juga yang guru penggerak ini juga belum Pak. Maksudnya hanya yang angkatan 4 tadi dan hmm, juga saya. Nah, jadi hanya itu. Nah, sedangkan iya, yang lain itu ada di gugus lain Pak. Jadi mungkin ya itu tantangan saya nanti tetap. Begitu Pak Dedi, tindak iya. lanjut saya. Terima kasih, Mari udah bagus lah apa yang sudah direncanakan seperti itu. Ya tinggal nanti kira-kira hari ini cukup dulu ya. Eh, ini sudah cukup ya Pak Opik ya. Oke Pak. Oke Pak Dedi. Oke. Oke. Jadi kita tutup dulu sesi ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa ya bermanfaat seperti itu. Amin amin. Oke Pak Dedi. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Wah, lagi Pak. nggih, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.